Man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya ta'zimi, saya muliakan, Bapak Kepala Desa yang sama kita hormati. Tadi Pak Kades bilang di sini mayoritas Jawa, yang karo Pak Kades sendiri. Jadi ojo diejek Pak Kades. Tapi walaupun Pak Kades gak orang Jawa, hatinya tetap terpaut sama orang Jawa, ya kan Pak? Ibu orang Jawa gak Pak? Oh enggak juga. Kemudian bapak-bapak, orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh adat Desa Tanjung Baru, Bapak Ketua BKM, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya. Kemudian adik-adik panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, serta grup sholawat yang buat adik-adik di depan ini baper. Apalagi yang pakai jilbab hitam, sumringah kali dari jauh. Sing rondo-rondo pun ya sumringah. Bang, geser aja kayaknya bunga ini ya kan, biar nampak itu. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sampai saat ini masih kita rasain. Di saat orang nggak bisa kumpul karena dibatasin, ibu-ibu, bapak-bapak di desa ini diizini untuk kumpul-kumpul, berarti kan rezeki itu Pak. Nah karena ini rezeki, ya udah syukurin sama Allah, tapi tetap kita jaga. Pak Kades kita jaga, ini kita jangan lama-lama, pokoknya jangan sampai terlalu malam ya kan Pak. Pak Kades perhatian sama kita, diizinin, tapi kita juga harus perhatian kepada beliau, kita jaga waktunya, jangan sampai terlalu malam. Ini pun alasan lainnya Pak Men cepet siap ceramahinnya jadi kan. Tapi kan nyambung juga ya kan Pak, mana boleh lama-lama. Corona apa konora? Konora sekolah, konora ngaji, konora wirid, ya kan Bu? Konora nang masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, setengah jam ke depan aja, habis nanti kita mau berdiri, tolak bala. Saya seneng Ibu dengan sholawat-sholawat adik-adik tadi. Dan sholawat yang dibacakan itu salah satu cara kita nolak bala juga itu Pak. Tak terangi ya, tak terangi nih ya. Bu, dek, dek, kalian yang ribut nggak dapat tumpeng. Udah, tak hitung sampai 3, rapikan duduknya. 1, 2, 3.
Ini bulan suro ini dan macam-macam. Nah, jangan ada recok ya. Saya mau jelasin kenapa tak bilang sholawat tadi salah satu cara kita untuk tolak bala, Pak. Sholawat ini penuh dengan keberkahan. Suatu hari dulu diceritakan oleh seorang mufti dari kota Damaskus, Syekh Adnan Al-Afyuni namanya. Syekh Adnan ini cerita pernah dulu ada seorang laki-laki dari negeri Syam. Dari negeri Syam dia berangkat ke Madinah bersama istri dan keluarganya untuk ziarah ke makam Nabi. Ini barokah sholawat ini. Ziarah ke makam Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah ibu bapak, tasnya laki-laki tadi ini hilang, Pak. Namanya itu Abu Atib, dia namanya Abu Atib, tasnya hilang. Padahal di dalam tas itu isinya duit, di dalam tas itu isinya bekal hidup selama di Madinah untuk keperluan keluarganya. Tapi tasnya hilang, Pak. Hilang. Ya layaknya orang yang kehilangan harta di negeri orang kan bingung. Bingung dia, bingung. Tinggal di negeri orang, jauh dari negara kampung halamannya, nggak punya apa-apa. Istri keluarga ikut kayak mana lah, stres dia, Pak, stres. Saking dia stresnya itu, si Abu Adib tadi berangkat ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi, Pak, Abu Adib masuk ke Raudhah. Raudhah ngerti, Bu? Raudhah itu suatu tempat yang suci, yang mulia di dunia ini. Adanya di dalam Masjid Nabawi. Letaknya antara mihrabnya Nabi sampai makamnya Nabi. Jadi kalau ini mihrabnya Nabi, sebelah kanan itu makamnya Nabi, antara mihrab dan makam itulah namanya Raudhah. Yakin kita siapa yang doa dan munajat di situ kabul doanya. Maka orang haji, orang umroh rela desak-desakan untuk mendapatkan kesempatan bisa berdoa di situ. Si Abu Adib tadi pun datanglah ke Raudhah, sholat sunat 2 rakaat, berdoa minta sama Allah supaya diberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, Pak. Dan singkat cerita, sewaktu dia siap doa, dia selawatan. Nah, selawat dia, selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saking dia bingungnya, sewaktu selawatan tertidur dia, Pak. Ini tak buat cerita dulu ya, tertidur dia. Dalam tidurnya, Pak, Abu Adib mimpi ketemu sama Rasul. Si Abu Adib tadi, Pak, mimpi ketemu sama Nabi. Pertanyaannya kira-kira yang dijumpai itu dalam mimpi betul Nabi atau enggak itu, Pak, kira-kira? Kan ada kadang-kadang orang ragu karena mana pula mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi. Saya sampaikan hari ini, betul nggak itu? Betul, Pak, karena ada hadis, man ro'ani faqad ro'ani, katanya. Barang siapa berjumpa melihat aku, maka sesungguhnya ia melihat aku. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa mimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia benar-benar mimpi bertemu denganku, katanya, Pak. Inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupai Nabi, Pak. Jadi yang dimimpi tadi jumpa sama Abu Adib, Nabi betul-betul, Pak, itu Nabi. Abu Adib tadi cerita lah, tahu aku kok udah berdiri, naik tensiku, gula aku naik, ini cerita nih, duduk, cari masalah. Anak galang nih, bukan kaleng-kaleng nih, nggak usah digendangi lah, kalau kayak kopi mau aja tadi digendangi. Jangan resok. Ini cerita ini nanti supaya kalian amalin ya, jangan resok. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam mimpi
buktinya Abu Adib tadi cerita Pak sama Nabi, curhat, dia menceritakan persoalan hidupnya. Apa kata Nabi? Wahai Abu Adib, nanti kamu pergi ke pintu masjid nomor sekian. Masjid Nabawi itu kan dikelilingi pintu-pintu itu Pak, dan pintu itu ditandai dengan nomor-nomor, nomor 1 sampai nomor 90-an sekian. Udah? Jadi Bu Bapak, kata Nabi, nanti sampai pintu itu jumpai seseorang yang bernama Utsman, kata Nabi. Mintalah bantuan, mintalah pertolongan kepadanya. Kata Nabi, sampaikan salamku kepada Utsman, karena sholawat yang dibacanya 1000 kali setiap hari sampai kepadaku, dan sebab itu aku kirim salam kepadanya. Bangun Abu Adib, bangun, dia langsung bergegas berangkat menuju pintu yang dimaksud Rasulullah tadi. Sampai di pintu itu Utsman nanya, Abu Adib nanya, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Orang-orang itu mengatakan, itu Utsman. Didatangi Pak Utsman. Wahai Utsman, kenalkan aku Abu Adib, aku berasal dari negeri Syam. Diceritakan keluh kesahnya. Kemudian tadi aku tidur di Raudhah, aku bermimpi berjumpa dengan Rasul. Rasul menyampaikan salam kepadamu. Sebagai buktinya, sholawat yang kau bacakan 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasul. Oleh karena itu Rasul kirim salam kepadamu, katanya. Sik ngrungok ke enggak? Sik kok tenger-tenger ngono gitu. Iya. Ini supaya apa? Semangat sholawatnya. Ya? Apa kata Utsman? Wahai Abu Adib, nggak cocok cerita ini kita ceritain di sini. Ayo kita ceritanya di kantorku, katanya. Diajaklah si Abu Adib tadi masuk ke dalam kantornya Utsman. Sampai di dalam kantornya Pak, Utsman nanya, Abu Adib, tadi macam mana ceritanya? Abu Adib cerita lagi, tadi aku mimpi jumpa Nabi, Nabi kirim salam samamu karena sholawat yang kau baca 1000 kali tiap hari, kata Abu Adib. Utsman bilang, cerita ini kayaknya lebih enak kalau kita ceritakan di rumahku, katanya. Ayo naik mobilku, ayo kita ke sana. Masuk mobil, sampai di mobil ditanya lagi Pak Kades, cemana tadi ceritanya Abu Adib? Abu Adib ngulangin nih, apa aku turu mimpi betul mbak Nabi kirim salam lebih mbak kue gitu lah kira-kira. Ya, sampai di rumah duduk di sofa ditanya lagi, Pak, cemana tadi ceritanya, katanya. Jawab lagi Abu Adib. Siap makan ditanya lagi, cemana tadi Abu Adib ceritanya? Kata Abu Adib, wahai Utsman, mohon maaf, aku tidak akan mengulangi cerita itu lagi. Dari tadi aku menceritakan berulang-ulang. Kalau memang kau percaya, bantulah aku. Tapi kalau kau nggak percaya, izinkan aku pergi meninggalkan tempat ini, katanya. Apa jawaban Utsman? Wahai Abu Adib, demi Allah, dari awal kau menceritakan cerita itu, aku yakin, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kalau aku bersholawat kepada Nabi 1000 kali sehari, Pak, melainkan aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan salam kepadaku melalui lisanmu. Tidak ada keraguan. Cuma kata Utsman, Pak, hati ini merasa senang, hati ini merasa bahagia, telinga ini merasa gembira. Karena apa? Karena mendengarkan salam yang disampaikan oleh Rasul kepadaku, maka aku ingin mengulang-ulang cerita itu didengar oleh telingaku. Abu Adib, tidak ada harta yang kumiliki yang berharga selain salam dari Rasulullah. Maka apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, itu menjadi tanggung jawabku, kata si Utsman. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ternyata yang pertama, persoalan hidup sebesar apapun, Pak, rupanya selesai kalau kita mau sholawat. Ya kan, Pak? Persoalan hidup sebesar apapun yang menimpa seorang hamba, mudah urusannya bagi Allah dengan cara apa? Banyak-banyak sholawat. Maka saya senang tadi, walaupun setengah jam orang ini sholawatan, senang saya. Gak ada saya sikin grundel suwi kali, enggak.
Tapi nak main popsong kadang aku palak kadang. Harus wongi ke cangkem tidak cuma ki. Sajen bukan. Kalau selawat enggak Pak. Senang kita selawat. Walaupun orang ini kegeeran itu kan. Selawat yang macam mana? Selawat macam-macam. Selawat yang diajarkan oleh guru-guru kita setidaknya selawat Jibril Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibu bapak telateni 1000 kali satu hari, minimal 300 kali lah. Insya Allah orang di luar sana khawatir dengan wabah corona, orang di luar sana khawatir dengan bala, orang yang senantiasa lisannya bersolawat kepada Nabi, Allah akan jaga, Allah akan jauhkan dia dari bala. Yang penting mau solawat. Makanya kok bisa dibidayakan selawat-selawat di sini nih ya kan? Jangan pas suruhan aja, ya kan Pak? Nah iso sebulan sekali pengajian hadrohan kayak gini kan paten. State awak nih kan? Aku nggak promosi, kan ngusul. Pakar Rasul diterima ya syukur, enggak yo lewat lah. Ngomongin Pak Kades sih nggak asing ngomongin. Ya kan Bu, selawat macam-macam selawat terserah. Selawat Jibril itu kalaulah satu hari minimal 300 kali Pak, berarti satu kali Sallallahu alaihi Muhammad 1 detik, 300 kali masih 300 detik Pak. Berarti kalau 300 detik berapa menit Pak? 5 menit Pak. 5 menit plus tarik nafas 6 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bala jauh dari kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Corona jauh dari kita. Yang penting hari-hari selawat. Mau nggak kira-kira itu? Mau nggak kira-kira itu? Selawat. Kan keren tadi selawatnya kan. Saya senang tadi lihatnya. Hai, itu satu. Kalau mau jauh dari bala, banyak-banyak sholawat. Ibu bapak orang-orang tua saya. Yang kedua, karena ceritanya tolak bala. Kalau bala mau nggak turun ke tempat kita, apalagi caranya? Yang kedua, tadi pertama sholawat. Yang kedua, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Hari ini kita mulai praktek itu dibungkus itu kan makanan semua itu kan. Sedekah nggak itu? Sedekah. Saya ingat orang tua dulu Mbak. Ini ada Mbak kita sini kan. Orang tua kita dulu itu ibu bapak malamnya mimpi buruk, pagi-pagi ngapain coba? Buat bubur merah putih. Kenapa bubur merah putih? Jangan pandang buburnya, tapi pandanglah sedekahnya. Gitu kan bahkan. Nah, saya pun kalau mau nggak buat bubur merah putih ya bisa, entah bakso gitu kan ya kan. Makan keter, mosok bengi mimpi isu-isu, mana nang pajak, wah ngiling daging nih, kayak bakso. Tapi kan kalau bubur merah putih barang-barang alat-alatnya apa, bahan-bahannya semua di rumah ada. Tinggal beras masukkan dalam panci, masak pelodrok nggak kena-kena kan, jadi bubur. Gula merah dibagi-bagi. Jadi jangan pandang buburnya, tapi pandang sodakohnya. Yakin kita, orang tua kita dulu hebat karena mereka yakin sedekah itu nolak bala. Paham kira-kira Bu? Bapak-bapak paham ini kira-kira? Jadi malam ini kita praktekin, makanan yang dikumpul ini kan merupakan sedekah kita. Dan tidak ada sedikit pun hal yang mubazir. Semua nanti kita makan sama-sama. Apalagi biasanya Ustadz dibontoti Pak Kades biasanya kan. Wah aku ya mana tahu pisang-pisang sesisir ya lumayan. Itu yang buat bala ketolak. Sedekah Bu, pelit-pelit ya Bu. Sedekah nolak bala. Tengok orang tua dulu itu kan hebat itu. Malam mimpi buruk, pagi buat bubur merah putih dibagi-bagiin. Nanti ada mimpi buruk, panggil anak-anak, among-among. Sampai ada kok orang zaman dulu bisulan nggak mari-mari kok dibagi-bagi telepon kok kan.
nggih mari, enggak sedekahnya itu. Akan kayak ketok sing bisulan-bisulan gitu. Bu, sedekah ya Bu ya, jangan pelit-pelit ya. Sedekah itu mohon maaf, ada yang ngomongin ala Ustaz nak cerita sedekah aja diajar-ajari, aja diatur-atur lah. Kadang-kadang ustad-ustad ini pun kena apa kelancipan, sedekah itu dikongkon-kongkon. Yang penting kan ikhlas, mohon izin mohon maaf Ibu. Perkara sedekah ini jangan anggar-anggar ikhlas, tapi sedekah itu tengok pantas nggak pantasnya ya kan Pak. Amit ya tak contohi. Angsa ndoknya kan gede kan, pantas nggak kira-kira ndok angsa gede? Ya pantas, wong angsa itu gede. Empret ndoknya cilik kan, cocok nggak kira-kira ndok empret itu cilik? Cocok lah, wong empret pun cilik. Ojo dipaksa empret kon ngendok sak ndok angsa. Dan yo telewat nak eneng angsa ngendok sak ndok empret. Gitu loh konsep sedekah itu. Paham maksudnya nggak ini kira-kira? Paham ya? Sedekah kan nolak bala, enggak? Orang yang mau bersedekah jangan anggar ikhlas, tapi sedekah itu dilihat pantas nggak pantasnya. Wah kayak tumbangnya. Nah itu kayak wis mulai. Iya. Wis dilut nih. Tak ulang ya Bu. Nah, sedekah itu memang ceritanya ikhlas, tapi jangan apa namanya ya, kadarnya itu yang penting ikhlas, tapi tengok kadar pantas nggak pantas. Nah angsa ngendok sandok emprit pantas nggak kira-kira itu? Wong rezekinya akeh ya kan Mbah, duitnya akeh, sawahe ombo, ladange ombo, sedekah sandok emprit. Dan jangan dipaksakan, orang mohon maaf yang rezekinya nggak banyak disuruh sedekah besar, jangan dipaksakan, berarti maksa emprit ngendok angsa. Emprit kumpul kan ngomong, yuk diko wis ngendok, wis Dek pirang jahitan mau yuk ngomongnya ndoknya sak ndok angsa. Ya ampun Dek nak ngerti ngene aku nggak gelem ngendok nelah. Jadi sedekah itu nolak bala, tapi sedekah itu jangan hanya memandang dari sisi ikhlasnya, tapi pandang juga sisi pantas nggak pantasnya. Wis paham? Wis sitik nih. Kauli lama-lama corona kok. Wong suwe mbek dulu sauno juga nya kan. Paling pisang sak sisir mau. Paham ya? Jadi sedekah itu jangan ditengok ikhlasnya saja, tapi tengok pantas nggak pantas. Bu, orang yang sedekah itu Bapak Ibu, orang-orang tua saya, apa yang kita berikan hari ini itu nanti sedekah kita sesuai dengan apa yang kita beri, cahaya yang menang hidup kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita mau sedekah cepek, yo terangi kaya lampu hanok itu lah, cepek kok hanok, terang hanok itu. Nak limpul taroso senter lah, senter. Nah 20 lampu teplok. Nak 10 lilin keneng serong kan, keneng angin goyang. Nak goceng untung rokok. Nak 2000 buat nyamuk lah. 1000 kunang-kunang ketapet. Ya Allah. Jadi ingat ya, sedekah nolak bala. Kalau mau bala ini ketolak dari kampung kita, besok banyak-banyak sedekah. Kapan bulan Syuro ini sedekah? Mulai tadi bisa, tapi ingat hari Asyura nanti 10 Muharram ada anak yatim, santuni anak yatim itu, bala ketolak dari kampung kita.
Kapan kita 10 Muharram ya Pak? Hari Kamis. Hah? Rabu mah Kamis. Kamis. Berarti hari Kamis nanti ibu-ibu niatin sedekah untuk apa? Anak yatim. Gak usah yang jauh-jauh, kanan kiri ada anak yatim undang. Gak usah misalnya heboh-heboh. Sedekah ibu 1 orang, sedekah ibu 2 orang, berarti bala mau turun ketolak dengan sedekah itu, insya Allah. Sedekah ya, dilus kepala anak yatim itu, dilus. Sebanyak rambut yang ibu lus, sebanyak itu pahala yang ibu dapat. Mau jomeling, kau undang anak yatim sing gondrong gundul gak dilus. Terus gak itu pahala anak ngelus kuwi, gak itu pahala ini. Terus gak enak rambut. Paham ya Bu ya? Sedekah nolak bala, banyak-banyak sedekah. Tadi Pak BKM ngomong, ini pembangunan udah oke, tinggal apa mau Pak? Sajadah. Itu sedekah jariah itu. Selama sajadah itu dipakai untuk sholat, dipakai untuk sujud, selama itulah ngalir pahalanya sama ibu. Pahala ngalir, bala jauh dari kampung kita. Yuk patungan Bu, patungan sajadah. Ojo ibu iso karpet nang omah diangsur cepek pul sebulan. Karpet masjid angsur cepek pul sebulan. Nak pengei masjid alasan. Sambate susah, nak cerita sedekah sambate susah Pak. Tapi nak ngangsur tupperware, nggak ini mesti susah Pak. Cerita korban nggak mampu Pak, nggak mampu korban. Tapi enmek Pak iso. Aku ditakoni mbek wong kan Ustaz. Kan kalau kurban kambing katanya nek kambing katanya kan. Iya toh. Jadi kami Ustaz seumur hidup iso sekali korban kambing itu. Kami nek 5 wong mulai nang omah piye ku ya. Numpake piye mong Pak? Iki enggak ngentah iki takone kan. Tomong ya wis Bu ngene lah. Engko kan iso dilangsir tok. Ya bapak ini kan berangkat. Aduh ya Allah. Saya tadi malam mau serius aja lo ngajinya kok nggak iso. Bu, sedekah ya jangan pelit-pelit ya. Sedekah jangan pelit-pelit ya. Ada orang meninggal, ada orang pesta, mana yang lebih susah? Orang meninggal. Tapi kalau buktinya ada orang pesta sama orang meninggal, mana lebih banyak dikasih sumbangannya? Ini model-model gini lah. Gue nggak ngerti apa-apa menengah lah, nggak usah pesta-pesta lah. Kalau ngerti nyumbang nenek ini. Bu, joplit-pelit Pak, joplit-pelit Pak. Masjid ini karpetnya ganti ayo sama-sama. Berapa sak gulung ibu patungan rame-rame. Sedekah nolak bala. Ada 2 malahnya. Sedikit lagi. Yang ketiga yang buat bala ketolak itu apa? Yang datangkan bala salah satunya itu putus silaturahmi. Maka kalau orang Tanjung Baru ini guyup, orang Tanjung Baru ini akur-akur aja, bala nggak bakal turun ke Tanjung Baru. Dengan catatan orang Tanjung Baru harus guyup. Tapi kalau udah terpecah belah, tengok, tinggal tunggu bala itu turun. Kalau udah nggak akuran yang satu sama yang lain, tunggu bala itu turun. Tapi kalau guyup, kalau akur, bala itu nggak akan turun ke kampung kita ini. Nah, mulai hari ini akur-akur. Mulai hari ini jangan ada skiti-skitian. Mulai hari ini jangan sampai nggak cakepan wes mulai tunjuk-tunjukan mama-mama ibu kan. Terus kampus dulu banget. Bu, iso ibu. Jangan gara-gara masalah kecil, jangan gara-gara masalah sepele rusak silaturahim. Ibu kira itu yang membuat bala turun karena silaturahimnya itu yang rusak. Jadi kita ini malam genduri tolak bala, sesuaikanlah sama perilaku kita. Kita doa jangan turun bala di kampung kita. Tapi kalau yang hadir ini pun masih ada yang nggak cakapan, itu yang buat bala turun. Neng sing sikut-sikutan enggak?
Neng sing ngengkol keneng kalian namanya. Sopo? Sing ngene jiwa kurang. Kok ngerti? Kaya mati kok ngomong bae. Patut gue bojone cepat mati kan wis atur-atur ya Bu. Nah, Ibu Bapak orang tua, terakhir nggak boleh lama-lama ya kan, corona. Terakhir Ibu Bapak, kita ini selaku orang yang hidup, udah ingat Bu, silaturahmi tadi kepada orang yang hidup bagus, dan jangan lupakan hubungan kita kepada keluarga kita, orang tua kita yang udah nggak ada, itu juga penting Pak. Banyak orang-orang sekarang nih Pak Kades lupa sama leluhur-leluhurnya kan Pak, lupa deh sama orang tua yang udah nggak ada itu. Padahal itu salah satu sebab juga itu barokah hidup itu. Orang tua udah meninggal, anak masih hidup, hubungan orang tua sama anak udah putus, tapi doa nggak boleh putus. Itu yang buat berkah itu turun ke kampung kita Bu. Maka tengok zaman dulu itu masih ada kirim-kirim doa untuk arwah genduri sana, genduri sini, barokah kampung itu rupanya. Ya kan Bang? Sekarang orang mau genduri nggak boleh, bid'ah ngomongnya kan. Tahlil nggak boleh, bid'ah. Cangkemin deh itu bid'ah deh. Genduri. Gue kita ini genduri tolak balik diomong sesat ini. Kapuknya yang gue ngomong sesat. Malaan. Ngatain nggak itu pisang sak sisir mau. Cuma, nanti kita lurusin ini. Nanti Mbah yang lurusin. Makanan yang ada di sini ini hanya sebatas sarana, ya kan Mbak? Kita mau bacok pohon harus punya alat, mana Mbak? Parang. Gitu. Jadi jangan dianggap ini makanan kita persembahkan kepada jin atau penunggu ini enggak. Ini hanya sarana. Dan nanti kita nikmatin sama-sama. Udah dibagi-bagi, orang merasa senang, orang yang merasa senang itu doanya kabul, sama-sama kita doa nanti kabul doa kita rame-rame. Jadi ada yang saya ngomong wis mulai kampung baru wis mulai sesat. Gunung startnya pun peri, tambah sesat lah. Ini dilurusin ini ya kan. Cuma harus paham, nanti disampaikan sama saya ingat orang-orang tua dulu itu ada sholawatnya, kayak tadi Soli Masalinda itu kan ada tentang orang tua itu. Saya ingat kalau nggak salah kemarin Idul Adha ya kan Pak, di masjid Bapak tak bilang sewaktu malam Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Ruh itu pulang ke rumahnya. Satu orang begini lah Pak, saya yakin pasti agak-agak anti sama kayak gitu, karena dia ini tak blocking ini sih, saya kan dia nunduk nah agak menang sini lah. Loh, kita berbakti itu sama orang tua gak hanya di dunia saat dia hidup, ketika dia meninggal masih ada hubungan, ada doain, yakin Ibu. Maka harus dipahami dulu caranya tadi, nanti sesepuh kita yang jelasin. Makanya orang-orang dulu itu nanti malam Jumat buat apa-apa di rumahnya kan bahkan, padahal orang tua dulu itu yakin bahwa memang di malam Jumat orang-orang tua kita itu yang sudah meninggal orang kasih kesempatan untuk pulang ke rumahnya, minta doa, minta bacaan Quran. Cuma kadang-kadang sekarang tengoklah nggak ada yang open sama orang tua, itu yang buat hilang keberkahan itu Pak. Itu yang buat datang kembali. Ada selawatnya itu, kalau kita nyanyi enggak? Ini kan ya. Soli Masalinda itu ya. Lain meneng, kok jilbab ungu tak ngomong guys. Ayo ya, saya mau nembang ini. Ayo. Beduk mukul, beduk. Kalau kau nggak mukul nggak jadi nih. Belum. Ayo 1, 2, 3. Sholli wa sallim ala
Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk ndonga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan ketangisan. Apa artinya itu? Setiap malam Jumat ya kan Pak, ahli kubur itu pulang ke rumah minta apa? Minta doa, minta bacaan Quran. Rupanya sampai rumah nggak dibacain, nggak didoai Pak. Dia balik ke kuburan dengan mangku tangan ketangisan sedih. Itu tengok sekarang macam mana mau berkah kampung kita kalau anak-anak kita nggak ada yang ngopen sama leluhurnya, anak-anak kita nggak ada yang ngopen sama orang-orang tua yang udah meninggal. Itu yang buat bala turun Bapak Ibu. Sekarang mana ada anak-anak malam Jumat baik Kang Yasin mana neng HP lah main TikTok melet lambe ini ya kan? Ya kan Pak? Dulu berkah hidup itu kenapa setiap malam Jumat di rumah itu masih ada yang wiritan Pak, baca Yasin tahlil. Sekarang Allah diblok hilang Pak berkah itu kita nggak sadar, kadang-kadang nggak usah ngasih tinggi-tinggi lah. Kebiasaan orang tua dulu yang diwariskan kepada kita itu udah mulai hilang. Anak sekarang nggak open sama orang tua yang udah meninggal, padahal itu yang mendatangkan berkah itu Pak. Paham nggak kira-kira itu? Nah mulai besok malam Jumat telateni wiridan di rumah, baca Yasin, baca tahkim, baca tahlil. Minimal di keluarga kita, andai orang tua kita datang dikasih kesempatan sama Allah, nengok anak keluarganya sedang beramal ibadah, bahagia orang tua, barokah kampung kita itu. Dah, mulailah sini-sini. Bapak Ibu, dah ingat ya, pokoknya jangan sampai
kita jauh dari agama, jangan sampai tinggalkan warisan-warisan leluhur orang-orang tua kita yang sudah baik, yang tertanam dengan sebaik-baiknya di kampung ini, dilestariin, dibiasain, tapi jangan sampai bertentangan dengan syariat. Itu aja. Ini aja lah dulu Bu, udah mau jam 10:30, nanti kita dengarkan penjelasan dari sesepuh kita tentang genduri tolak bala ini. Ingat Ibu, jangan dipleseti, ingat jangan diambil negatif, tapi berpikir aja positif, ini yang terbaik, dan ini bukan ada ritual kesyirikan dan segala macamnya. Yang penting ini sarana bagi kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak udah malam karena sate pun udah mulai pulang. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf saya kepada ibu bapak semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ferry Sadiputra SPDI yang telah memberikan tausiahnya. Semoga